Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, cryptocurrency market naik 7,42%. Kemarin seingat gue di sekitar 1,7 triliunan US dollar, sekarang balik lagi ke 1,98 triliun. Nyaris ke 2 triliun lagi. Oke, kita bisa lihat ya, Bitcoin naik 4,6%, Ethereum naik 8,2%, Cardano 11,28%, dan seterusnya. Jadi overall, the market is doing good for now. Nah, pertanyaannya kenapa? Kalau menurut gua, korelasinya cukup tinggi dengan Evergrande atau Evergrande, tergantung lo mau ngomongin seperti apa ya. Jadi intinya Evergrande ini diguyur atau nggak full bailout sih ya, tapi di bailout sebagian mungkin ya, dengan cara diguyur dana sebesar 264 triliun rupiah oleh Bank Sentral China. Jadi kita lihat, jadi Evergrande ini di bailout oleh PBOC atau People's Bank of China, bank sentralnya China, sebesar 18,6 miliar. Kalau kita lihat sebenarnya masih sangat jauh daripada outstanding debt mereka, yaitu 300 miliar kan. Dia dibantu 18,6 miliar, makanya gue bilang ya nggak di full bailout. Tapi dibantu supaya tidak terjadi default gitu ya, nggak langsung mati gitu perusahaannya. Karena baik lagi menurut gue, kenapa pemerintah Cina melakukan ini? Padahal kalau kita lihat secara politiknya, China ini sedang lagi berusaha untuk mendeleverage market dari properti di China. Dimana kalau yang gue udah bahas kemarin atau antara sehari lalu atau 2 hari lalu mengenai over leverage dari market properti di China. Jadi secara politik China ini sedang ingin mengurangi gitu ya over leverage di sektor properti ini. Tapi kalau gue lihat China melihat ini kalau sampai Evergrande default, ini bisa ada efek contagion gitu ya. Seperti yang gue bahas juga di video gue yang sebelumnya, efek contagion ini cukup mirip dengan efek di 2008 di mana Amerika krisis. Dan itu luar biasa parah ya. Si akibatnya bukan cuma di Amerika tapi di seluruh dunia. Jadi kalau gue lihat China ingin menghilangkan resiko itu dengan cara ya dia guyur dana untuk supaya Evergrande ini nggak benar-benar default. Dan kalau kita lihat lagi, seperti yang kita bahas kemarin juga, bahwa yang turun ini bukan hanya crypto markets, tapi bursa saham Wall Street di Amerika Serikat pun sempat jatuh karena sentimen Evergrande. Dari S&P 500, Russell 2000, dan indeks-indeks lain, terutama yang di Asia juga ya. Hang Seng itu parah turun 4%, indeks loh ini, bukan crypto, indeks. Lalu juga ya overall semua turun market karena ini. Tapi sejumlah analis juga mengatakan krisis ini tidak akan separah kayak waktu 2008 atau nggak akan separah kasus Lehman Brothers. Di mana ya Lehman Brothers ini utangnya bisa dibilang jauh lebih besar ya. Dia itu dulu di 2008 loh ya, 2008. Sekarang udah kalau hitung inflasi jauh lebih besar lagi, mungkin udah triliun. Dia itu hutang atau outstanding debt dia itu 600 miliar US dollar di 2008. Jadi Evergrande ini walaupun sama-sama buruk, tapi not as bad as Lehman Brothers. Itu menurut beberapa analis. Dan kalau kita lihat juga sejumlah analis dari bank-bank besar seperti Citigroup, Barclays, UBS Group, dan lain-lain menyatakan ya ini tidak sebesar Lehman Brothers. Ya, jadi dalam tanda kutip ini kita terselamatkan karena guyuran dana ini ya. Ini menurut gue pribadi seperti itu. Karena ya kita lihat saat sentimen ini mulai ada, kripto mulai turun dan semua market mulai turun. Sekarang China melakukan ini, ya kita lihat sekarang mulai recover. Jadi ya Bitcoin semua. Bitcoin mulai recover, Ethereum mulai recover, overall semua mulai recover. Oke, itu good newsnya. Tapi kita masih punya beberapa bad news. Itu apa? Pertama adalah tapering. Dimana sekarang ini si Jerome Powell, dia sudah mengumumkan bahwa pengurangan obligasi atau tapering, pengurangan pembelian obligasi itu akan dimulai November tahun ini dan selesai pada pertengahan tahun 2022. Jadi kalau menurut dia, tapering akan dimulai setelah pertemuan Federal Open Market Committee atau FOMC pada tanggal 2 sampai 3 November. Jadi bulan depan siap-siap, apakah pasti akan dump? Enggak. Tapi biasanya dari data sebelum di 2013, buat kalian yang penasaran bisa lihat di Daily Charting with Toshi 2 hari lalu kalau nggak salah ya. Dimana gue bahas mengenai tapering dulu di 2013. Jadi setiap kali ada pertemuan FOMC ini dan ada pembicaraan mengenai tapering, market biasanya ada volatilitas dan cenderung ke bawah biasanya ya. Jadi siap-siap, jangan sampai kaget.
2 sampai 3 November ada kemungkinan bisa dump ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita mau bahas secara chartingnya, Bitcoin juga masih belum aman dalam tanda kutip, masih belum aman. Karena ya kita lihat dia memang berhasil menemukan support sih di Fibonacci yang ini. Tapi dia masih harus ada PR EMA 200 dan belum lagi EMA 20 nih. EMA 20 seringkali menjadi tukang pukul seperti yang gue bilang ya. Dia saat terjadi flash crash atau crash yang cukup parah, biasanya dia akan menembus semua EMA kan di sini. EMA 20, 50 dan 200. Nah, saat seperti ini yang pertama akan mendekati ke harga adalah EMA 20 karena dia yang paling cepat ya. Nah, setelah itu seringkali terjadi ya ini, terpukul oleh EMA 20. Jadi PR dari Bitcoin adalah yang pertama adalah kalau bisa nih, lebih baik lagi kalau dia bisa secepat mungkin naik ke EMA 200-an lagi dulu. Itu ya, breakout di ya 40, kalau bisa dia amannya di sub 50.000 US dollar gitu ya. Tapi harus ada jangan sampai terpukul oleh EMA 20 gitu ya. Oke, selain dari itu juga Bitcoin dominance sekarang terlihat jelas bahwa memang sedang dalam downtrend. Apa ini Bitcoin dominance? Bitcoin dominance ini simpelnya adalah apa? Perbandingan antara market cap Bitcoin dengan altcoins lainnya. Kita lihat sekarang Bitcoin masih ada di 41%. Jadi 41% market cap dari cryptocurrency, atau simpelnya gini deh. Nih, dari 1,98 triliun ini, 41,49%-nya adalah Bitcoin, market cap Bitcoin. Dan ini steadily turun terus. Nah, biasanya yang terjadi seperti apa? Kalau BTC dominance turun terus, mulai turun terus, yang terjadi adalah apa? Altcoins biasanya gain lebih dibandingkan Bitcoin. Kita lihat ya, naiknya 9%, Bitcoin 4%. Cardano naiknya 11%, Bitcoin naiknya 4%. Binance juga lebih tinggi, XRP lebih tinggi, semua lebih tinggi. Jadi basically saat BTC dominance ini turun, altcoins akan gain lebih dibandingkan dengan Bitcoin, ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Dan apa namanya, kalau kita secara trennya masih terus turun ya, dan dia kemungkinan akan menemukan support di sini di 40%-an ya. Avalanche lagi-lagi menemukan new all-time high. Di mana yang lain sedang struggling, seperti yang gue bahas di beberapa hari lalu ya. Avalanche ini justru malah salah satu yang cukup solid. Dia menemukan support yang cukup kuat ya. Dia bereaksi dengan Fibo support di sini dan juga dengan EMA 20 di daily. Nah, ini dia salah satu bukti dari itu. Bitcoin dominance sedang turun. Nah, jadi saat Bitcoin dominance sedang turun, biasanya altcoins akan akan jaya gitu ya. Nah, salah satu contohnya seperti ini gitu ya. Dia malah bisa all time high, FX. Nah, salah satu penyebabnya fundamentalnya adalah seperti yang gue bahas di Daily Charting with Toshi kemarin lusa ya. Dimana gue bilang Avalanche ini baru terjadi penjualan private sale ya. Private sale token mereka. Dan dananya dipakai oleh tim Avalanche ini untuk mendanai dApps gitu. Jadi para developer diberikan dana untuk bisa membangun project mereka di Avalanche Network. Nah, jadi itu. Balik lagi guys, kita butuh good projects with good improvements di dalam network mereka gitu ya. Jadi yang bagi kalau gue pribadi, gue lebih suka lihat dulu fundamental. Kita lihat fundamental dan baru kita lihat teknikal gitu ya. Jadi jangan kita cari apa nih koin yang nge-pump dulu, lihat dulu chartnya gitu. Kalau gue pribadi gue lebih suka, oke, kita lihat dulu fundamental dari satu koin ini. Dia mau ngapain, marketnya seperti apa, growth dia secepat apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Karena pasti akan selalu ada kelebihan dan kekurangan. Tinggal kita harus pilih koin mana yang menurut kita, oh ini ada fighting chance mereka untuk bisa mendapatkan mendapatkan slice dari kue ini gitu yang lebih besar gitu ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Avalanche. Buat kalian yang mau ambil posisi, well sebenarnya harusnya kemarin sih ya. Gue udah ambil posisi di mana ya kemarin? Oke, sekitar sini lah ya. Saat dia nembus EMA 50 dan ada support di Fibo di sini. Jadi buat kalian, kalau gue ngelihat sekarang kayak gini ya, gue lebih prefer saat dia tunggu dulu ada koreksi ke bawah lagi ya. Mungkin mantul di 20 atau di 50 di sini. Buat yang lebih agresif boleh di 20. Buat yang lebih konservatif, ya boleh aja tunggu sampai kalau dia mantul lagi di support di sini. Apabila itu juga ke bawah lagi ya.
Oke, Cardano, recovery yang cukup baik dari Cardano. Dimana kita lihat kemarin lusa Cardano ini close di bawah $2 alias di tepatnya 1.986 ya. Dan hari ini dia berhasil lagi masuk ke level 2.276. Jadi $2 lebih lah ya. $2 lebih 20 sen. Recovery yang baik dari Cardano, dan buat kalian yang beli di angka $2, karena itu biasa kan support psikologis ya. Ya, selamat, sudah lumayan profit ya. Dan kalau kita lihat sekarang PR untuk Cardano apa? Jangan sampai mau dipukulin oleh EMA20 di daily, karena sering kali terjadi seperti itu ya. Nih contohnya. Dia breakdown, akhirnya dipukul sama siapa? 20. Pukul lagi 20. Dan akhirnya berhasil naik lagi pun masih bisa dipukul lagi 20. Jadi jangan sampai mau dipukulin sama MA20. Dan yang kedua, kita lihat di 4 hour chart-nya. Seperti yang gue bahas di daily charting with Toshi, untuk para trader short term, jangan dulu masuk Cardano. Dan ternyata benar kan? Head and shoulders. Dan akhirnya turun, benar. Nah, buat kalian yang mungkin sudah mengambil posisi di ya di $2 lah gitu ya. Ya, sekarang harus kita lihat apakah dia bisa stay gitu ya. Stay, jangan sampai dia tertahan sama si Bollinger ini. Kalau bisa riding the upper band. Sini ya. Jadi PR-nya, kalau menurut gua, Cardano sih PR besarnya di daily. Jangan sampai nanti dia mau dipukuli sama yang 20 ya. Dan semoga dengan Cardano Summit di tanggal 25, which is 2 hari lagi, itu akan bisa membantu Cardano untuk basically recover lagi ke harga mungkin mendekati all time high. Dan lebih penting ini dulu deh, nembus dulu 50 dan 20 dulu di daily ya. Jadi ingat, buat kalian yang mungkin ada waktu boleh nonton Cardano Summit, bisa register di di website mereka ya. Oke, kurang lebih itu untuk Cardano, dan jangan lupa ini bukan financial advice, ini semua adalah sifatnya edukasi dan do your own research. Oke, dan untuk Solana, kita bisa lihat bahwa Solana benar menemukan support di lower band dari daily Bollinger Band. Dan kita bisa lihat bahwa dia cukup naiknya bagus ya, dia nge-engulf dari si spinning top yang sebelumnya ya. Dan kalau kita lihat di 4 hourly chart, dia berhasil menembus lagi MA200. Jadi PR untuk Solana kemarin sudah dia kerjakan semua ya. Sekarang PR baru nih untuk Solana. Jangan sampai dia membuat membuat resistance trendline seperti ini. Jadi yang dia perlu lakukan sekarang adalah, secara teknikalnya adalah, dia harus bisa menembus dari poin sini. Nah, sebentar ya, kita bikin. Harus bisa menembus poin sini. Supaya apa? Membuat higher high. Kalau di sini kan kita lihat nih, higher low. Higher low, lower low, higher low, lower low. Dia sempat ke sini, cuman turun lagi. Nah, jadi secara teknikalnya dia harus menembus dulu ini 170,70 sen ya. Dan close di atas itu untuk di 4 hourly chart. Dan untuk Solana, kalau sekarang sih gua dengan setup seperti ini belum bisa sarankan untuk beli lagi ya. Kalau mau sebenarnya kemarin yang seperti gue bilang, lo beli di daerah sini saat dia berhasil tembus lagi MA200. Dan buat kalian yang ambil posisi kemarin di sini, ya selamat, sudah berapa persen nih? Ya 13%-an lah ya, not bad. Ya. Dan kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan ya moga-moga Solana bisa menyelesaikan PR mereka. Oke, dan Ethereum, dia kondisinya cukup mirip dengan Solana, walaupun bedanya kalau Solana dia nggak sampai tembus ya si lower Bollinger Band-nya. Di sini dia tembus dan berhasil masuk lagi ke Bollinger Band-nya. Dan kita lihat yang bagus juga dia sama-sama meng-engulf dari si candle yang sebelumnya, which is a bullish sign ya. Dan a reversal sign juga. Nah, kita bisa lihat di 4 hourly chart, dia Ethereum berhasil menembus MA20 di daily ya, tapi baik lagi itu masih belum cukup kuat. Dia masih harus, menurut gue secara pribadi, harus menembus dulu si resisten yang merah ini ya, masuk lagi ke daerah sini untuk lebih aman. Dan kalau bisa dibilang Ethereum not bad lah dibandingkan ada beberapa kripto lain, tapi ya dia masih banyak PR juga. Karena masih harus nembus 50 yang warna warna biru ini, dan jangan sampai dipukulin sama MA20 lagi. Ya, itu kurang lebih untuk Ethereum. Dan mini update untuk Phantom atau FTM. Kita
Kita lihat FTM juga ya bersih ya, dia mantul di Fibo support sini ya. Dan sama-sama mengengulf lagi, which is good. Tapi kita lihat di sini ada resisten ya, ada resisten. Kita lihat di 4 hourly chart-nya. Ada resisten sini dan terbukti memang sedang bereaksi dengan resisten ini yang berconfluence gitu ya, atau confluence lah dengan MA50 di 4 hourly chart. Sekarang ya PR short term-nya adalah harus tembus dulu MA50 dan tembus juga si resisten kecil ini di sini. Ini resisten dari mana? Fibo sini, swing high ke swing low di sini ya. Jadi PR untuk Phantom itu. Overall buat kalian yang beli saat dia nembus MA200, congratulations ya. Sekarang berapa berarti profitnya? Tergantung ya, kalau kalian beli di sini sekitar 20 something persen. Di sini kalau kita beli di sini not bad, masih belasan persen ya, 13 persenan lah ya. Nah, ini juga buat mengingatkan juga bahwa kita harga per satu dari koin itu tidak terlalu matters ya. Yang matters adalah market cap. Jadi sebesar apa market cap satu cryptocurrency, yang itu akan mempengaruhi seberapa mudah dia naik ataupun turun ya. Oke, dan sebelum kita selesai daily charting with Toshi pada hari ini, gue ingin dulu membahas sekali lagi mengenai Bitcoin yang harus ya nggak harus sih, tapi yang lebih baik dia konsolidasi dulu di MA20 di sini. Jadi kalau menurut pandangan gue pribadi, justru akan lebih sehat kalau Bitcoin retest dulu MA20 ini. Walaupun tidak menyenangkan, bikin deg-degan, bikin panik gitu ya. Tapi justru ini sehat. Saat Bitcoin retest, terus pelan-pelan dulu dia bikin satu support yang kuat, itu biasanya naiknya lebih baik. Contohnya apa? Nih seperti di sini. Saat dia naik terlalu cepat, justru dia akan turun lagi. Jadi lebih baik dia pelan-pelan di sini. Retest dulu berapa kali baru kita akan ada parabolic move. Lebih bagus lagi kalau seperti ini. Seperti di 2016-an ya, di mana dia naiknya pelan-pelan saja di sini gitu. Dia nyari support dulu, nyari support, baru naiknya parabolic. Nyari support lagi. Lebih sustainable, gitu ya. Sama seperti kita naik tangga, kalau ada pijakannya terus kan bisa terus naik ke atas. Tapi kalau kita ya udah loncat aja sekali, ya siap-siap juga potensi jatuhnya juga lebih kencang, gitu ya. Jadi menurut gua justru ini akan ada satu pola konsolidasi yang cukup lama, gitu ya. Dan ini pun untuk kebaikan dari Bitcoin sendiri dan crypto markets in general. Jadi mereka butuh waktu gitu ya untuk bisa mengkonsolidasi support mereka. Gitu ya. Dan gue ingatkan lagi sekali lagi, untuk cryptocurrency gue sangat-sangat tidak sarankan untuk masuk dengan uang panas. Basically di semua investasi apapun sih ya, apalagi cryptocurrency. Karena cryptocurrency ini volatile, sangat volatile. Gue ingetin ya, 5-20% dalam sehari gitu ya, naik ataupun turun, itu adalah hal yang cukup normal di cryptocurrency ya. Jadi kalau buat kalian yang nggak siap, apalagi duit itu buat bayar sesuatu besok, lusa, atau minggu depan, jangan dimasukin cryptocurrency market. Lebih balik kalian masukin duit kecil-kecil, tapi benar-benar dingin. Gitu ya. Jadi bisa di hold saja kalau seandainya nyangkut. Itu karena nyangkut di dunia cryptocurrency itu hal yang sangat sering sekali terjadi. Gitu ya. Jadi ingat, kuncinya adalah jangan sampai pakai uang panas. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.